Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Pulungan. Saya merupakan mahasiswa TPM 6B. Pada kali ini saya akan menjelaskan project website saya yang berjudul dengan Westerhout Medan. Nah, di sini merupakan saya menjalankan tugas dari sistem informasi geografis, di mana untuk bertujuan untuk mengoptimasikan rute pengangkutan sampah. Dengan NIM 2305181026. Dosen pembimbing saya itu Pak Doni Senjaya Engkom. Ya, masuk kita ke materinya. Nah, di sini saya melakukan pendahuluan dan latar belakang, di mana pengelolaan sampah di Kota Medan menghadapi tantangan besar yang dimana rute pengangkutan tidak normal, yang juga mengakibatkan pemakaian konsumsi BBM itu tinggi dan juga respon terhadap TPS penuh dan lambat. Nah, kali ini Westerhout hadir sebagai solusi berbasis sistem informasi geografis untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, permasalahan utamanya yaitu pertama, rute pengangkutan tidak efisien sehingga armada membuang waktu dan bahan bakar juga, truk-truknya, ya kan. Nah, yang kedua itu tidak ada sistem pemantauan real time atau juga status TPS-nya. Nah, yang ketiga, kurangnya analisis data spasial untuk mengambil keputusan. Yang keempat, juga sulitnya masyarakat melaporkan TPS itu yang penuh. Nah, maka dari itu saya melakukan solusi menggunakan Westerhout, yang dimana yang pertama tadi, untuk menjawab pertama tadi, saya menggunakan peta interaktif yang dimana lebih dari 400 lokasi TPS bank sampah dan depo untuk se-Sumatera Utara. Yang kedua itu kalkulasi rute optimal dengan estimasi BBM dan biaya. Yang ketiga itu sistem laporan masyarakat yang dimana terintegrasi. Dan yang keempat itu kita membandingkan rute dari depo ke lokasi pengguna. Oke. Nah, kita di situ kan masuk ke fitur utama Westerhout. Terdapat 6 gambar, ya kan. Bisa kita lihat aja, ya kan, di situ. Kita deskripsi per masing-masingnya, yaitu pertama tadi kan ada 6. Yang pertama itu dual rute mode atau fitur unggulan, yang dimana pengguna dapat membandingkan dua rute sekaligus. Dari rute depo ke dinas kebersihan itu berwarna garis biru. Yang kedua itu rute dari lokasi pengguna saat ini itu garis hijau. Dan mode yang ketiganya itu, mode keduanya itu tampilan kedua rute sekaligus untuk memperbandingkannya. Nah, itu bisa kita lihat, ya. Kode kalkulasi rute itu menggunakan JavaScript, bisa kita lihat di PPT. Lanjut, yang kedua itu gambar kedua itu tentang analisis BBM dan biaya operasional. Nah, di sini kalkulasi rute itu menghasilkan bahwasannya parameter, nilai atau formulanya, dan juga keterangan. Kita deskripsikan masing-masing. Untuk pertama tadi parameternya, di sini menggunakan konsumsi BBM. Nah, dengan nilai formulanya itu sekitar kita menghitung dari jarak itu kilometer dikali 0,13 liter per kilonya. Nah, jadi keterangannya standar truk sampah. Kita melakukan standar truk sampah. Yang kedua itu harga BBM. Nah, di sini kita melakukan nilai formulanya itu BBM itu nilai BBM sekarang kan 13.500 pertamaxnya per liter. Nah, itu keterangannya pertama. Nah, estimasi biayanya, itu kita melakukan nilai formulanya itu BBM-nya per liter dikali harga. Oke, per jalannya. Terus yang keempat itu waktu tempuh. Nah, di sini kita menghitung dari OSRM, API-nya, per detiknya. Nah, jadi keterangan kondisi lalu lintas itu selalu stabil, ya. Ini masih sangat stabil. Masuk kita sistem laporan TPS penuh. Nah, di sini sistem laporan TPS penuh langsung dari peta, dan laporan otomatis memperbarui status marker di peta secara real time. Oke. Masuk ke fitur pencarian dan pengurutan. Nah, di sini saya melakukan ada 3, ya. Yang itu pertama search bar, nanti yang kita akan demokan, ya. Search bar itu mencari
berdasarkan itu nama, kecamatan, atau juga alamat. Yang kedua itu filter chip. Nah, di sini maksudnya filter chip ini menampilkan hanya bagian TPS, bank sampah, dan juga deponya. Lanjut, yang ketiga itu mengurutkan dari terdekat kita, lokasi kita terdekatnya. Di situ dimana mensortir berdasarkan jarak dan lokasi pengguna. Masuk ke custom titik depo. Nah, di sini saya mengatur titik awalnya itu rutenya kita buat sesuai dengan pengguna usernya. Nah, kita masuk ke cara langkahnya ya. Ke cara langkah dan langkah ada 3 langkah mudahnya. Yang pertama itu buka interaktif. Yang kedua itu pilih target dan rute, dan ketiga itu analisis. Nah, dari kita membuka peta interaktif tadi, itu dimana bisa kita mengakses 400 lebih lokasi TPS di Sumatera Utara, terus bank sampah, mengkategorikan bank sampah dan juga depo di 7 kota Sumatera Utara. Yang kedua itu pilih target dan rute. Di sini kita mengklik fasilitas, pilih mode rute, depo atau saya keduanya, dan juga menghitung otomatis. Yang ketiga itu menganalisis ya tadi. Dapat kita di sini kita mendapat menganalisis dapat jaraknya, waktu yang ditempuh, konsumsi BBM, dan estimasi biaya operasionalnya. Bisa kita lihat di gambar ini ya kan, contoh output analisis rutenya tadi yang saya jelaskan. Baik, kita masuk ke X. Di sini arsitektur sistemnya. Nah, di sini kan ada forehand ya kan. Forehand merupakan tampilan awalnya ya. Kalau dibilangnya itu yang depannya kok dalam dapur ke pelanggannya ya. Terdapat menggunakan Live.js dan HTML. Terdapat ada beberapa ya. Pertama itu indeks HTML-nya, itu merupakan landing page bagian awalnya. Nah, yang kedua itu map HTML. Nah, itu merupakan peta interaktifnya yang menghubungkan petanya dari landing page yang sebelumnya. Terus GPS geolocation API-nya, lokasi GPS tadi user yang terdekat. Kita mengambilkan programnya menggunakan GPS geolocation API. Terus SRM routing API itu seperti kayak kita kalau di map itu kan bisa belok-belok kan sesuai dengan rutinnya, itu merupakan memakai OSRM routing API. Nah, untuk backendnya itu kita menggunakan PHP API atau get, di file saya merupakan get data.php. Nah, di situ kita ambil yang umumnya aja ya, yang dimana action sebagai kita ambil fasilitasnya. Yang kedua itu action juga itu lapor. Yang ketiga itu statistiknya, yang keempat itu fasilitas detail. Nah, untuk database-nya saya menggunakan Postgre, di mana saya menggunakan tabel itu sebagai 400 recordnya. Terus tabel untuk laporan TPS-nya ya. Yang ketiga itu kolom GIS-nya, latitude dan longitude-nya. Dan yang keempat status normal warning atau warning full-nya. Oke. Baik, masuk ke selanjutnya, yaitu masuk ke cakupan data hingga 400 lokasi untuk di 7 kota, di mana saya membagikan setiap kotanya itu ada 50 data ya kan, mulai dari Medan 50, di mana ibu kota provinsi Sumatera Utara, Binjai 50 dengan kota dekat Medan, Tebing Tinggi itu juga 50, Pemantang Center juga 50 merupakan kota terbesar kedua ya kan, Sibolga juga 50 data sebagai kota pesisir barat, Tanjung Balai juga 50 data sebagai kota pelabuhan timur, Padang Sidempuan juga 50 data sebagai kota di Tapsel. Oke. Masuk ke alur demonya yang nanti saya akan jelaskan nanti ya. Untuk pertamanya itu landing page-nya nanti bakalan nampak, yang kedua itu buka peta, terus kita menghitung rutenya, terus kita mengaktifkan lokasi GPS-nya, terus kita memperbandingkan mode keduanya, terus kita ganti dark mode. Yang keenam itu kita filter atau search juga. Yang ketujuh atau ke-8 kita melakukan pelaporan. Yang ke-9 itu kita melakukan titik depo customnya ya. Yang ke-10 kita kode QA-nya. Masuk ke selanjutnya itu merupakan teknologi dan manfaat. Di sini bisa kita lihat stack teknologi.
saya menggunakan LiveJS yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus yang kedua itu ASRM Routing API, mengalkulasi rute via jalan nyata, secara nyata. Yaitu S-Reward Imagery, merupakan base map satelit HD yang gratis ya, saya menggunakan gratis ya, terus bawahi. Terus CartoDB Calculator, merupakan base map drag mode yang nanti akan saya demokan. Terus menggunakan PHP dan PostgreSQL. Nah, terus yang ke-6 itu menggunakan HTTP geolocation, mendeteksi lokasi pengguna via GPS. Baik, cukup sekian itu saya untuk menjelaskan secara ininya. Nanti saya akan masuk ke mode demonya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan membuka demonya ya, di mana saya langsung saja kita buka di Microsoft Edge. Nah, bisa kita masukkan yang udah saya hosting itu nanti baik. Nah, ini merupakan tampilan landing page-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di mana itu terdapat solusi cerdas untuk pengangkutan sampah yang lebih efisien. Terus menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan rute pengangkutan sampah di Medan, di mana menghemat waktu, mengurangi biaya BBM, dan tingkat produktivitas armada dengan sistem berbasis data real time-nya. Lihat fitur selengkapnya ya kan, tadi lokasi peta, terus hemat waktunya, efisiensi biayanya, terus ada data real time-nya tadi ya. Terus kenapa memilih iOS Turut ini, dimana ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk membantu dinas kebersihan dan juga masyarakat dalam mengolah sampah yang lebih baik. Lanjut, di situ kan tadi ya, dua rute mode, SBBM, per TPS, peta interaktif, search filter, custom ya kan, ada 6 tadi yang sudah dijelaskan. Terus cara kerjanya tadi sudah saya juga jelaskan ya, mungkin bisa dilihat aja. Nah, langsung aja ya kita coba ya. Sebelum itu ini saya lah, biodata saya lah ya. Mungkin adik-adik atau abang-abang bisa tanya-tanya perihal tentang website saya. Ini IG saya ya. Ini ya, Afif.lutfi ya, Afif Core. Ya. Di sini juga ada juga Facebook. Cukup aja ya, langsung aja kita ke caranya ya. Buka peta. Nah, di sini kita langsung aja ya demokannya. Kita cari lokasi saya. Ini kan mode satelit HD ya kan, satelit HD. Kita bikin aja peta jalan karena biar gampang aja ya. Terus kita filter lah ya tadi, mengurutkannya yang mana yang terdekat. Ini dari saya dulu. Titik lokasinya yang warna merah ini. Nah, di situ kan nampak Bank Sampah Lestari ya. Tujuannya pengelola sampah lestari di bahwasanya di Medan Baratnya. Estimasi biayanya itu sekitar menggunakan BBM itu 3.657. Jaraknya itu cuma 2,1 km. Waktu yang ditempuhnya itu cukup 3 menit saja ya kalau normal. Terus yang BBM yang dipakainya itu 0,3 liter. Nah, ini kan kalau dari contoh saya sebagai usernya lah ya kan. Tapi kalau dari juga keduanya dan ke pihak kebersihan dan usernya, nah
Ini kalau deponya juga sekitar jaraknya 3,2. Dan dengan juga tujuannya Bank Sampah Lestari, estimasi biaya BBM-nya juga 5.539. Ini untuk harga Pertamax-nya di mana 13.000 per liternya ya, belum sampai 1 liter. Jadi masih harganya itu sekitar 5.539.000. Nah, ini terus legenda petanya ya. Biru merupakan TPS atau tempat pembuangan sementara. Yang hijau ini, ikon hijau ini merupakan bank sampah, yang kuning ini depo atau TPA, tempat pembuangan akhir. Terus yang biru ini garisnya itu rute dari depo. Terus yang hijau juga garis hijau merupakan rute dari lokasi saya. Ini juga aparatus, ini fasilitas tadi ya. Fasilitas yang ditemukan ini banyak ya. Kalau kita kecilkan image-nya, banyak nih, mulai dari Kota Medan, Binjai yang tadi saya sebutkan tadi. Ini tersebar jadi untuk Sumatera Utara. Masih bertahap ya. Ini si Polga. Oke. Coba kita ambil yang jauh. Contoh aja ya. Nih, si atas dari saya. 3,4 liter misalnya BBM-nya. Dengan tujuan TPSC Atlas dari lokasi saya ini ya. Estimasi biaya BBM-nya itu sekitar rentang seharga dari 45.772. Cukup sekian penjelasan dari saya, mungkin bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.